Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Jarodian Sationo pada kuliah online hari ini. Pada hari ini hari Selasa tanggal 14 April ya. Tanggal 14 April saya akan menyampaikan materi kuliah online ya, materi kuliah online saya. Pada kesempatan pada hari ini, kuliah online kita adalah melanjutkan dari pembuatan form penjualan yang kemarin sudah kita buat ya. Untuk sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya pakai masker karena anjuran dari pemerintah kita harus menggunakan masker ya. Harus menggunakan masker dimanapun kita berada demi menjaga kesehatan dan kondisi kita sekarang ini ya, karena wabah virus corona ini belum berakhir dan kita sama-sama berdoa semoga wabah corona ini segera berakhir di negara kita. Untuk kesempatan pagi hari ini, mari kita lanjutkan materi perkuliahan online kita ya, untuk kelas sistem komputer ya, untuk kelas sistem komputer angkatan 17-2 ya. Di mana materi kuliah online kita pada pagi hari ini adalah kita akan melanjutkan pembuatan dari penjualan barang kemarin ya, proyek penjualan barang di form transaksi jual. Nah, di form transaksi jual kemarin saya belum menjelaskan secara lengkap mengenai kode programnya. Nah, untuk pertemuan pagi menjelang siang hari ini saya akan melanjutkan kembali. Nah, ini desainnya ya, melanjutkan kembali terutama pada bagian source code-nya atau kode programnya. Yang mana di sini kode program yang nanti akan kita buat adalah kita akan membuat, kalau kemarin kita baru sampai load ya, penjelasan kita baru sampai load. Nah, sekarang ini kita lanjutkan untuk penjelasan pada pagi hari ini, yaitu mengenai load dan combo ya, load dan combo box. Form load dan combo box kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembuatan nomor otomatis ya, pembuatan nomor otomatis di dalam proyek penjualan yang kemarin kita buat di sini ya. Nah, sempat kemarin saya membahas tentang form load. Jadi di sini kita masih desain kasar ya. Kita masih desain kasar untuk loadnya, yang mana di sini loadnya adalah kita akan mengambil data. Ya, mengambil data dari maaf ini masih yang report ya. Ya, harus saya ubah kembali ke transaksi jual, form transaksi jual. Tabel does not exist, pelanggan. Oh ya. Oke, di sini saya rubah dulu pada bagian modul koneksi, saya sesuaikan ya. Sesuaikan dengan database yang ada di komputer saya. Contoh database-nya ini adalah yang sudah lengkap, sudah ada datanya, yaitu di Besia Retail. Di tabel pelanggan. Nah, di sini maksud saya adalah pada kolom pelanggan nanti ini akan mengambil dari data-data pelanggan ya, saya mengulas kembali ya, mengambil dari data-data pelanggan yang nanti akan kita ambil kodenya. Kita ambil kodenya, kemudian kode yang ada di tabel pelanggan tersebut
kita munculkan ke dalam objek combo. Ya, kita munculkan ke dalam objek combo. Nah, sehingga nanti di dalam combo, nah ini ya, sub muncul kode pelanggan. Sub muncul kode pelanggan ini adalah prosedur yang akan kita buat. Ya, prosedur yang akan kita buat khusus untuk menampilkan data pelanggan. Menampilkan data pelanggan yang akan kita munculkan ke dalam combo. Ya, kita munculkan ke dalam combo box 1. Apa yang akan kita tampilkan di sini di dalam combo box 1, yaitu kita mengambil field indeks ke 0. Ya. Yang kita ambil adalah field indeks ke 0 dari tabel, ya, dari tabel pelanggan. Dari tabel pelanggan itu indeks ke 0-nya apa? Nah, indeks ke 0-nya di sini adalah kalau kita masuk ke PHP MyAdmin, ya, kita masuk ke PHP MyAdmin, kita coba lihat struktur dari tabel pelanggan, ya, dari tabel pelanggan. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, di sini ada kode KD pelanggan. Nah, meskipun di sini dia angka 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang ada di kode di sini kenapa 0? Nah, yang namanya indeks dimanapun ini akan selalu diawali dengan 0. Ya, jadi urutan yang ada di dalam item sebuah objek combo ini menggunakan indeks, ya, dia menggunakan indeks sehingga nanti data yang ada di dalam struktur tabel pelanggan indeksnya bukan dari 1, melainkan yang diambil adalah indeks 0. Ya, artinya 0 di sini adalah miliknya field kode pelanggan, ya, miliknya dari field kode pelanggan. Sehingga begitu nanti kita jalankan datanya, ya, project ini kita jalankan, dia akan muncul data-data pelanggannya. Nah, ini ya, data-data kode pelanggan. Data-data kode pelanggan. Sehingga pada saat nanti kita klik salah satu kode yang ada di combo box, dia akan memunculkan data nama, ya, data nama pelanggan yang akan kita munculkan ke dalam data label, ya. Tetapi jangan langsung menganggap bahwa prosedur sub muncul kode pelanggan ini bisa langsung diproses. Tidak. Ya, selama kita belum memanggil prosedur muncul kode pelanggan, maka prosedur kode pelanggan ini tidak akan dijalankan oleh metode, ya, oleh metode dari Visual Basic. Jadi dia hanya tercatat saja, dia hanya tercatat atau terbuat atau dibuat di dalam prosedur di sini. Nah, selama belum dipanggil, nah ini ya, selama belum dipanggil pada saat form load, nah di sini memanggilnya pada saat form load, call muncul kode pelanggan. Kalau ini tidak kita panggil, sebagai contoh misalkan ini ya, saya stop, tidak saya panggil, ya, call muncul data pelanggannya ini saya remark dulu, saya remark biar nanti tidak akan diproses oleh metode form load di sini ya. Nah, dia akan kosong. Nah, di sini kosong. Kenapa kosong? Padahal tadi saya sudah mendeklarasikan prosedur untuk menampilkan data. Ya, sudah menampilkan data, tapi kenapa di sini kosong? Karena apa? Karena belum kita panggil.
belum kita panggil di dalam deklarasi event form load. Ya, pada saat form loading, ya, pada saat form transaksi jual ini loading, ya, loading ini artinya sebelum muncul ke layar ya, sebelum bisa kita lihat interface-nya, ini namanya loading. Jadi pada saat form transaksi jual loading, yang dipanggil hanya prosedur kondisi awal, yaitu kondisi di mana label-label di sini kita kosongkan. Ya. Label nama, label alamat, label telepon, label tanggal, label admin, label kembali, serta timer 1. Ya, serta timer 1 kita enable menjadi true. Ini. Jadi selama belum kita panggil prosedur tersebut, maka data dari tabel pelanggan tidak akan muncul di dalam combo box 1. Ini. Setelah saya panggil dengan menggunakan call, muncul kode pelanggan, sehingga di sini muncullah ya, kode-kode pelanggan. Ini muncul. Setelah kita klik, nah ini ada prosedur lagi. Ada prosedur lagi yang akan kita tanam atau kita berikan kepada objek combo box 1. Prosedurnya apa? Prosedurnya adalah ini. Prosedurnya combo box 1 select indexing. Ya. Prosedurnya adalah combo box 1 select index change. Artinya apa? Artinya adalah saya menyeleksi indeks-indeks yang ada di item ya, daftar-daftar item tadi ya, mulai dari A001 misalnya, A001, A002, A003, C001, C002, C003 dan seterusnya. Itu adalah item-item yang memiliki indeks ya, item-item yang memiliki indeks, sehingga pada saat nanti saya akan menyeleksi salah satu item di situ, yang diambil adalah nilai indeksnya, nilai indeks dan nilai datanya ya. Maka di sini prosedur event untuk combo box 1 adalah select index change. Select index change. Sehingga nanti yang kita seleksi apa? Yang kita seleksi adalah nilai data ya, teks nilai datanya dari combo box 1. Dari combo box 1. Yang nanti nilai data dari combo box 1 ini akan dibandingkan nilai datanya dengan query ya, dengan perintah query select bintang from pelanggan where kode pelanggan sama dengan. Saya akan menampilkan data pelanggan sehingga nanti muncul di label nama pelanggan, label alamat, label nomor telepon tadi ya. Dia muncul berdasarkan nilai perbandingan yang ada di query di sini. Ya, kita masih ingat pembahasan di administrasi basis data atau database server ya. Di database server kita telah membahas tentang structure query, di mana structure query-nya adalah untuk menampilkan data dengan perintah select ya. Jadi kalau kita menemukan perintah select bintang from, atau kita punya keinginan dalam program itu untuk menampilkan data atau mengambil data dari tabel, yang akan kita munculkan di dalam sebuah objek ya, di dalam sebuah objek baik itu label, data grid, kita gunakan ini query. Contoh ini tadi di prosedur muncul kode pelanggan, fungsinya adalah memunculkan kode-kode pelanggan yang akan kita ambil dan kita tampilkan ke dalam combo box 1. Sehingga di sini bisa kita ambil item-itemnya
yang ada di combo box 1 itu berasal dari hasil query. Ya, hasil query yang ada di dalam tabel pelanggan. Tetapi yang diambil hanya field index ke 0. Ya, field index ke 0. Sekarang di combo box 1 setelah kita querykan perintahnya di sini yang ada di dalam prosedur event select indexing. Data hasil query-nya itu nanti dibaca atau ditemukan, maka kita akan menggunakan objek RD ya. Objek RD di mana RD di sini adalah MySQL data reader. MySQL data reader. Nah, pada bagian combo box 1, select index change di awal sebelum kita mendeklarasikan query dengan menggunakan data reader, MySQL data reader ya. Kita menggunakan MySQL data reader. Di sini data reader ini harus kita close dulu ya. Data readernya kita close. Setelah kita close, baru nanti data reader ini akan kita baca lagi atau kita open lagi. Kenapa harus kita close? Ini sudah saya coba. Ya, kalau tidak di close maka nanti di situ akan memunculkan sebuah pesan error read dari pembacaan data bahwa data yang kita baca menggunakan data reader ini telah terbuka, keterangannya seperti itu. Artinya telah dibuka. Karena telah terbuka, supaya nanti ini bisa kita proses, maka harus kita close. Ya, harus kita close dulu. Ya, harus kita close dulu supaya nanti penggunaan perintah select query di sini itu bisa terbaca. Ya, terbaca oleh data reader. Nah, kalau sudah di read oleh data reader datanya dan dinyatakan jika data reader ini datanya ditemukan hash row ya, kalau di Visual Basic 6 ini bukan hash row, yaitu if record set .eof ya. If not record set .eof pakainya itu ya, jika di dalam data itu tidak kosong, di dalam hasil query datanya itu tadi tidak kosong, artinya seperti itu kalau di dalam Visual Basic 6. Sedangkan kalau di dalam Visual Basic.net di sini menggunakannya adalah RD. Jika data readernya telah memunculkan record hash row atau ada recordnya, then maka tampilkan recordnya ke dalam objek label nama pelanggan. Tampilkan recordnya ke dalam objek label alamat. Nah, record ini diambilkan dari field nama pelanggan dan field alamat pelanggan. Sehingga pada saat di sini kita running, saya pilih C002 muncullah ya. Ya, muncullah data-data pelanggan. Ini kosongkan labelnya jadi kosong. Nah, ini label otomatis sesuai dengan tanggal sekarang. Ini juga sama, label otomatis sesuai dengan jam sekarang ya, jam sistem komputer saya ya. Ini contoh kasar, masih contoh kasar. Sedangkan desainnya nanti upayakan Anda buat desainnya seperti yang ada di modul ya, yang ada di modul yang kemarin sudah saya kirim, yang sudah saya kasihkan ya. Harapan saya pada hari ini Anda sudah selesai membuat desainnya, dan nanti desain ini bisa Anda lanjutkan ya ke dalam kode program. Nah, ini tadi kita sampai sini ya.
private sub combo box 1 select indexing. Ya, jadi untuk menampilkan data-data setelah nanti saya memilih kode pelanggan, muncullah nama, alamat, telepon. Nah, ini ada field telepon, ada label telepon, tapi di kode program di sini belum ada. Di sini belum ada. Sehingga nanti perlu Anda tambahkan seperti ini ya. Silakan nanti Anda tambahkan di dalam kode program Anda, yaitu lbl telepon dot text ya, sama dengan rd tanda seru. Nah, ini fieldnya apa? Fieldnya sesuaikan dengan yang ada di tabel ya, fieldnya Anda sesuaikan yang ada di dalam tabel, yaitu telepon pelanggan. Jelas ya? Nah, nanti kalau ada kesulitan atau ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda masukkan di Siakat, di komentar di Siakat di situ, silakan Anda tuliskan komentarnya apa, ya. Misalkan kesulitan, Pak, ini saya ada kesulitan data kombonya kok tidak muncul, ya. Data kombo kode pelanggannya tidak muncul. Silakan nanti dari ini nama tabel 1, yang kedua adalah field kode, ya, fieldnya nanti silakan Anda sesuaikan, ya, telepon pelanggan. Nah, field yang ini saya tuliskan, ini nanti Anda sesuaikan, ya, silakan Anda sesuaikan dengan field yang ada di dalam tabel, gitu ya. Nah, yang berikutnya di sini terkait dengan penomoran otomatis, ya, terkait dengan penomoran otomatis yang ada di dalam desain form jual kemarin. Ya, sebelum combo box, ya, sebelum combo box pelanggan itu di atasnya akan ada nomor jual, ya, ada nomor jual. Nah, nomor jual ini nanti yang akan kita isi secara otomatis, ya. Isinya kita isi secara otomatis, ya, kemarin saya mencontohkan lewat Excel, ya, lewat Excel, ya, ini contoh data penjualan. Nah, contohnya seperti ini, nomor jual, kemudian ada tanggal jual, jam jual. Ini akan muncul secara otomatis, ya. Nomor jual, tanggal jual, jam jual, ini akan muncul secara otomatis dari sistem yang sudah kita buat, ya, dari sistem yang kita buat. Tanggal, ya, kalau tanggal ini kita buat supaya muncul otomatis, perintahnya adalah ini, lbl tanggal titik teks sama dengan today, tanggal hari ini, ya, tanggal hari ini, today, ya, tanggal hari ini, tanggal berapa? Nah, itu nanti yang akan muncul di dalam label tanggal. Termasuk untuk LBL jam, ya, LBL jam. Ya, termasuk LBL jam. Nah, ini LBL jam, ini LBL jam sistem, ya, LBL jam sistem. Nah, ini juga sama, pada LBL jam itu nanti akan muncul secara otomatis, ya. Jam akan muncul secara otomatis sesuai dengan jam yang ada di komputer kita. Nah, berikutnya kode pelanggan, ini ngambil dari combo tadi. Nah, ambil dari combo, muncullah nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon misalkan. Nah, di sini ada admin. Nah, admin itu kita ambil dari mana? Nah, sekarang gini, admin ini kemarin kan kita sudah membahas mengenai pembuatan form login, ya, form login. Ini saling terkait, ya.
Ini saling terkait. Jadi form login ini nanti akan saling terkait antara menu kemarin ya, menu kemudian nanti terutama di form penjualan ini. Nah, di form penjualan ini ada field admin, ada kolom admin. Yang diambil adalah kode adminnya. Misalkan kode adminnya adalah admin misalkan. Kode adminnya admin. Sehingga nanti pada saat siapa yang login itu nanti akan terrecord atau terekam ya, atau terekam ke dalam sistem berdasarkan user admin atau user login yang dia gunakan. Sehingga nanti bisa kita ambil dan kita munculkan ke dalam field admin di sini. Nah, ini ya. Jadi nomor jual ini kita buat otomatis dengan format ya. Karakter pertama adalah simbol. Simbol bahwa ini transaksi penjualan sehingga diawali dengan huruf J. Ya, diawali dengan huruf J. Nah, kemudian 2 digit berikutnya 20. Ya, 20 ini adalah angka tahun. Angka tahun 20. 2 digit berikutnya adalah angka bulan. Ya, angka bulannya adalah April 04. 2 digit yang berikutnya adalah angka tanggal. 2 angka tanggal. Sehingga nanti kalau ada pencarian, ya, pencarian di tahun sekarang, bulan sekarang, tanggal sekarang, itu nanti akan memunculkan nomor urut. Ya. 3 digit berikutnya ini adalah nomor urut di tanggal tersebut. Ya, artinya nanti gini, kalau misalkan transaksi penjualan ini sudah berakhir, ya, kalau tanggal sekarang itu sudah berakhir, ya, misalkan sekarang tanggal 14, kemudian sudah berakhir tanggal 14 ini sudah berakhir. Berganti hari tanggal 15. Nah, di tanggal 15 itu nanti tidak akan melanjutkan nomor urutnya, tetapi dia akan kembali lagi ke 001. Ya. Kembali ke 001. Nah, ini misalkan di tanggal 8 terakhir transaksi hanya 2 transaksi. Sekarang misalkan tanggal 14. Nah, di tanggal 14 baru ada 1 transaksi ya, nanti munculnya 001. Atau belum ada transaksi sama sekali di tanggal 14, maka di situ nanti akan muncul nomor urutnya dari urut awal. Nah, kecuali kalau di 14 ini sudah ada beberapa transaksi, ya nanti akan muncul transaksi, katakanlah sudah ada 10, ya 10. Nah, nanti ada transaksi lagi jadi 11, 12 dan seterusnya di tanggal yang sama. Ya, di tanggal yang sama. Nah, kalau berbeda tanggal lagi di tanggal 15 misalkan ya, ini berubah jadi tanggal 15, maka berubahlah menjadi 001 lagi. Nah, gitu. Nah, penjelasan dari pembuatan nomor urut otomatis ini adalah seperti itu. Nah, ini MySQL ya. MySQL command. Select bintang from TB jual. Ya, TBL jual. TBL jual yang kemarin sudah kita buat ya. TBL jual, where nomor jual, in ya, yang di dalamnya nilai maksimal nomor jual. Ya, akan mencari nilai maksimal nomor jual. Ditemukan tidak nilai maksimal nomor jual pada tanggal ya. Pada tanggal sekarang. Ya, pada tanggal sekarang itu ditemukan atau tidak? Kalau tidak ditemukan, maka nanti dia akan muncul 001. Ya, kalau tidak ditemukan. Nah, ini if not RD has row, then urutan kode. Ya, urutan kode ini nanti akan dimunculkan ke dalam LBL nomor jual
teks. Jadi urutan nomor jual atau LBL nomor jual itu nanti akan menyesuaikan kondisi di sini, ya. Akan menyesuaikan kondisi. Hasil kondisinya seperti apa? Hasil kondisinya kalau data tidak ditemukan, maka nanti dia akan memulai dari 001. Tetapi kalau datanya ditemukan, maka dia akan memulai urutan berikutnya. Ya. Dimulai urutan berikutnya, sehingga di LBL nomor jual ini nanti dia nilainya akan menyesuaikan kondisi. Nah, di sini. Else, tetapi kalau data yang kita cari select bintang from ya, John DB ya. Nanti menyesuaikan yang ada di modul ya, jadi John DB ini adalah menyesuaikan yang ada di modul. Ini bukan call koneksi tapi connect DB. Jika ditemukan datanya, maka hitung. Nah, hitung. Di sini artinya hitung adalah kita akan menghitung urutan transaksi terakhir. Nilai terakhirnya di tanggal tersebut itu nilai terakhirnya berapa? Apakah 003, 004 atau 010 atau 011? Nah, itu nanti urutannya berapa? Jika ditemukan ternyata urutan terakhir 9, angka 9 ini berdasarkan jumlah digitnya ini ya. Nah, kalau kita hitung jumlah digitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Nah, yang ke-10 itu nanti akan ditambah ini ya. Jadi akan menambah mulai dari 0 ini. Ya, stringnya adalah mulai dari 0 bukan mulai dari 1. Ya, sehingga di sini muncullah angka 9. Akan ditambah 1. Jadi nilai terakhirnya itu nanti akan ditambah 1. Nah, kalau di sini ditemukan 001. Nah, ini nilai terakhirnya. Nah, ternyata ada transaksi, sudah ada 001. Ada transaksi baru, maka nanti 001 angka satunya akan ditambah 1. Jadi berubah di variabel urut kode itu adalah 002 ya, angka 2. Nah, sehingga nanti formatnya pada bagian urut kode, format urut kode di sini adalah J, format now ya, tanggal sekarang, dengan format tahun, bulan ya, tanggal, angkanya tahun, angka bulan, angka tanggal. Yang akan dikolaborasikan dengan hasil perhitungan di sini. Ya, kalau nanti di sini taruhlah sudah sampai angka seperti ini ya, angka 12. Sudah sampai angka 12 atau angka 19. Angka 19 bertambah 1 berarti angka 1 berubah jadi 2, angka 9 jadi 0. Sudah otomatis ya. Sudah dibuat otomatis, tetapi dengan format nomor urut ini dibuat 3 digit. Ya, maksimal sampai 999. Sehingga nanti hasil dari variabel urut kode akan dimunculkan ke dalam LBL nomor jual. Akan dimunculkan ke dalam LBL nomor jual. Ini ya. Sampai sini, kalau nanti ada kesulitan bisa masukkan di komentar. Nah, sekarang pada prosedur sub
buat kolom. Ya, pada prosedur sub buat kolom. Ya, ini nanti kita gunakan untuk menyiapkan judul-judul kolom yang ada di data grid view. Mulai dari kolom pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Ini untuk menyiapkan kolom. Yang berikutnya di sini ada private sub textbox 2. Ya. Private sub textbox 2 keypress. Textbox 2 ini yang mana? Textbox 2 kalau di dalam program itu adalah textbox ini. Ya, textbox kode barang. Ya, textbox kode barang. Di dalam objek textbox kode barang ini nanti begitu kita mengisi kode, ya, ini lebih enak lagi kalau misalkan kode yang kita daftarkan di form barang kemarin itu kita ambil menggunakan barcode scanner, ya, menggunakan barcode scanner. Maka nanti akan lebih enak tanpa kita harus menghafal kode, ya, harus menghafal kode. Biasanya di sebuah produk itu kan pasti ada barcode scanner, ya, ada scanner barcode atau kode bar, di mana kode bar itu ada angka di bawahnya. Nah, angka-angka yang ada di bawah itu yang kita inputkan ke dalam data barang. Sehingga nanti kalau misalkan ada transaksi jual, kita tidak perlu menghafalkan kode, tinggal kita lihat, oh kode barcode-nya ini 0819110015 misalkan. Keluarlah nama barangnya. Ya. Keluar nama barang beserta harga, ya, beserta harganya. Itu fungsi dari textbox 2, fungsi dari prosedur textbox 2 keypress. Ya. Kita menggunakan ASCII keypress atau event keypress. Artinya, jadi setelah kita selesai menginputkan kode, ya, nilai data di dalam kode, kemudian kita enter, enter, ya. Setelah kita enter, baru nanti dia akan memanggil prosedur ini, if, ya ini, enternya, fungsi enternya di sini. If E-nya ini kita ambilkan dari ini, ya, variabel yang ada di objek keypress, ya, yang ada di objek event keypress. If key karakter, ya, key karakter sama dengan 13. Jadi 13 ini apa? 13 ini adalah key karakter untuk tombol enter. Kunci karakter untuk tombol enter itu adalah 13. Angkanya 13. Key karakter untuk escape itu adalah angka 27. Ya, dan seterusnya. Saya tidak begitu hafal, saya hafalnya 2, ya, enter sama escape. Yang lain nanti bisa Anda lihat atau bisa Anda cari di daftar kode ASCII. Di situ nanti akan memunculkan nilai-nilai kode ASCII-nya atau key karakternya, ya, e karakter. Ini connect DB, ya. Connect DB, connect DB. Kita panggil metode yang ada di sini, ya. Kita panggil metode yang ada di dalam modul koneksi. Nah, ini namanya connect DB. Kita panggil call connect DB. Jika kita tekan enter, then maka kita buka koneksi ke dalam database. Ini MySQL command lagi. Nah, kita tetap pakai ini MySQL command, ya. Karena untuk menampilkan data, mengambil data dari tabel barang, ya.
Kita gunakan perintah ini, select bintang from TB barang where KD barang sama dengan apa yang kita isikan di dalam textbox 2. Nah, apa yang kita isikan di dalam textbox 2 itu nanti akan dibandingkan dengan field yang ada di tabel kode barang. Apakah ada datanya? Con DB. Nah, ini masih di read lagi. Nah, kalau ada RD read, usahakan nanti di sini setelah con DB ini sebelum CMD read ini Anda tambahkan ini ya, RD plus. RD.close. Kita close dulu supaya nanti kita bisa ngerit atau bisa dibaca query-nya ini. Nah, kenapa harus di close? Karena variabel RD ini sudah pernah di read oleh event nomor otomatis tadi atau prosedur nomor otomatis, sehingga perlu kita close ya, biar tidak crash ya, biar tidak crash perlu kita close. Nah, jadi ini satu rangkaian ya, satu rangkaian dulu penjelasan kita hari ini, satu rangkaian, yaitu rangkaian tadi menampilkan nomor otomatis, menampilkan data yang kita ambil dari combo box ke combo box kode pelanggan yang muncul di label-label pelanggan. Terus yang ketiga adalah mengambil data dari tabel barang, kemudian kita munculkan ke dalam label-label dan nanti akan kita ambil ke dalam combo box ya, akan kita munculkan ke dalam combo box. Ya, ini perintahnya ini. Tapi kita bahas dulu ini. Jika data yang ada di pencarian select di sini ditemukan atau tidak ditemukan, maaf, not ya. Di sini if not RD has row. Jika tidak ditemukan maka muncullah pesan. Ya, message box show. Kode barang tidak ada. Kode barang tidak ada. Else, tetapi kalau ditemukan maka textbox ya, textbox 2 ini nanti akan diisi data dari field kode barang. Kemudian LBL nama barang akan diisi dari field nama barang. Nah, kemudian field harga ini akan diisi dari field harga jual barang. Ya, textbox 4 ini tidak akan diisi dari field jumlah barang, melainkan nanti textbox 4 kita isi manual ya. Kita isi manual. Kita isi manual. Sehingga nanti di sini textbox 3 enable-nya kita buat true ya, supaya di textbox 3 itu bisa kita isi data jumlah yang kita jual. Contohnya seperti yang di Excel ini tadi. Ya, kita begitu ngisi kode barang, muncullah nama barang, muncullah harga. Sehingga di sini di bagian quantity kita tinggal ngisi kuantitinya. Misalkan 3 atau berapa. Nah, nanti keluarlah subtotal. Nah, subtotal ini juga akan diisi secara otomatis. Akan diisi secara otomatis oleh program Anda nanti yang kita buat ya. Jadi memunculkan subtotal ini pada saat kita klik tombol 4. Nah, button 4 ini adalah button yang ada di desain. Jadi saya geser ke atas dulu. Ini ya, button tambah. Ya, jadi button tambah ini adalah button yang nanti akan kita fungsikan untuk menambahkan item-item yang kita isi dari textbox 2. LBL nama barang, LBL harga, dan textbox 3 ini nanti ya, akan muncul datanya ke dalam data grid view ya. Data grid view yang warna abu-abu kotak besar ini ya, nanti akan muncul di situ. Nah, caranya di sini adalah seperti ini. Setelah kita selesai mengisi quantity, kita enter ya, kita enter atau kita klik tombol tambah.
maka nanti akan masuk ke dalam data grid view, ke dalam tabel. Perintahnya seperti ini atau eventnya. Private sub button 4 klik. Jika diklik tombol 4 atau tombol tambah, maka if LBL nama, jika label nama titik teks sama dengan kosong atau text box 3 titik teks sama dengan kosong, artinya seperti ini. Kalau namanya sudah terisi, sedangkan jumlah barang yang akan kita jual ini masih kosong, tidak ada datanya ya, di text box 3 itu tidak ada datanya, maka nanti akan keluar pesan, silahkan masukkan kode barang dan tekan enter. Ya, jadi Anda disuruh untuk memasukkan kembali kode barangnya. Tetapi kalau kode barangnya sudah ada, berarti Anda harus memasukkan jumlahnya saja, ya, jumlah item yang akan dijual. Else, tetapi kalau semua isian mulai dari kode, label nama, label harga, text box 3 itu sudah terisi semua, maka kita akan menambahkan baris. Ya, kita akan menambahkan baris ke dalam data grid view berupa string, ya, berupa string yang diambil dari text box 2. Ini formatnya nanti ada kurung siku pembuka dan kurung siku penutup. Nah, di sini kurung siku penutup untuk string yang akan ditambahkan ke dalam item. Ya, item dari baris-baris yang ada di data grid view 1. Ya, misalkan saya ngisi A001. Nama barangnya keluarlah di situ penggaris. Keluarlah harga di label harga barang misalkan 1.300. Saya ngisi pada text box 3 isinya adalah 3. Maka nanti di kolom subtotal, dia akan mengisi total LBL harga. Nah, ini ya, LBL harga dikalikan dengan text box 3. Totalnya berapa? Misalkan harganya 1.300 dikali 3. Jadi 3.900. Keluarlah harga 3.900. Ya, contohnya ini, keluarlah subtotal. Saya ngisi penggaris harganya 3.500, kuantitinya 3, keluarlah totalnya 10.500. Ya, keluar di sini perhitungan. Ya, pakainya value, ya. Kalau kita mau menghitung nilai string, ya, yang berupa string, bisa kita total, kita kalikan, bisa kita kurangi, maka harus kita konversi dengan menggunakan prosedur value. Nah, kalau sudah tertambah di dalam data grid view 1, di sini ada prosedur call rumus subtotal. Jadi memanggil rumus subtotal. Nah, rumus subtotal ini nanti akan berfungsi menampilkan totalnya di sini. LBL subtotal akan menampilkan di LBL subtotal. Ya. Nilai totalnya berapa? Taruhlah baru 3.900 ya, di LBL subtotal ini nanti akan muncul 3.900. Yang muncul di label subtotal ini adalah total keseluruhan transaksi di sini. Contoh subtotalnya adalah 55.400. Ya, 55.400 itu nanti yang akan muncul di sini di LBL subtotal. Nah, jadi begitu muncul satu record di dalam data grid view, ya, satu record di dalam data grid view, dia akan ditotal. Jumlahnya berapa? Record kedua. Nah, subtotal per recordnya berapa? Ditotal dengan record pertama dan record kedua. Karena rumus subtotalnya di sini adalah hitung ditambah grid view baris, ya. Baris berapa di sel keempat. Sel keempat di sini adalah kolom kelima. Tadi jumlah kolomnya 1 kode, 2 nama, 3 harga, 4 jumlah item, 5 subtotal. Nah, selnya di sini adalah indeksnya ya, indeks 0, 1, 2, 3, 4. Karena ada 5 kolom, ya, karena ada 5 kolom, maka di situ
selnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. 4 ya, karena jumlah kolomnya ada 5. Cell value. Jadi yang dihitung jumlah per barisnya. Jumlah per barisnya ini adalah kolom ke-5, indeks ke-4. Yang akan kita munculkan di label 9. Ya, jadi yang ada di LBL subtotal, ya, di objek label subtotal itu namanya adalah label 9. Ya, label 9. Nah, label 9 itu nanti akan diisi dari variabel hitung. Nah, ini masih ada beberapa pembahasan lagi ya. Masih ada beberapa pembahasan lagi. Ini termasuk tombol simpan. Nah, tombol simpan. Nah, nanti tinggal Anda lanjutkan ya, tinggal Anda lanjutkan ini. Oke ya, untuk materi kita pada pagi menjelang siang hari ini saya akhiri dulu sampai di sini ya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Nanti apabila ada pertanyaan ya, apabila ada pertanyaan atau pada saat nanti Anda mencoba di rumah ada kesulitan, nanti bisa Anda sampaikan atau Anda kirim di kolom komentar. Ya, saya kira itu untuk materi kuliah online pada pagi menjelang siang hari ini. Saya akhiri dulu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi Anda. Jangan lupa tetap gunakan masker ya, demi menjaga kesehatan kita ya. Kesehatan kita dan kesehatan orang lain di sekitar Anda ya. Jadi kita bisa saling menjaga, saling bertoleransi dengan menggunakan masker, karena kondisi wabah corona sekarang ini belum selesai dan kita sama-sama berdoa semoga wabah corona di negara kita segera berakhir ya. Mendekati bulan suci Ramadan, di sini kita selalu meningkatkan keimanan kita. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas atensi partisipasi untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian ya, yang sudah berpartisipasi dalam kuliah online kita pagi hari ini. Saya akhiri dulu. Semoga kita bisa ketemu kembali di pertemuan kuliah online yang berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.